Sapa klien dengan ramah dan beritahu pada ibu dan keluarga apa yang akan dikerjakan. Berikan dukungan emosional dan jaminan pelayanan. Pelajari keadaan umum, kesadaran, tensi, nadi, nafas untuk memastikan bahwa ditemukan keadaan yang merupakan indikasi dan syarat tindakan obstetrik. Atasi renjatan. Memakai APD. Kemudian mencuci tangan 7 langkah, memakai sarung tangan panjang steril, selanjutnya tindakan kompresi bimanual internal. Dengan lembut, masukkan tangan secara obstetik dengan menyatukan kelima ujung jari ke introitus vagina dan ke dalam vagina ibu. Periksa vagina dan serviks jika ada selaput ketuban atau bekuan darah pada vakum uteri. Mungkin uterus tidak akan berkontraksi secara penuh. Ubah tangan tersebut menjadi kepalan tinju dan letakkan kepalan tangan pada fornix anterior. Tekan dinding anterior uteri. Usahakan seluruh dataran punggung jari telunjuk hingga kelingking menyentuh fornix anterior. Sementara tangan lainnya pada abdomen menekan dengan kuat dinding belakang uterus ke arah kepala tangan dalam. Tetap berikan tekanan pada uterus dengan kedua tangan secara kuat sampai perdarahan berhenti dan uterus berkontraksi. Kompresi uterus ini memberikan tekanan langsung pada pembuluh darah di dalam dinding uterus dan merangsang myometrium untuk berkontraksi. Jika uterus berkontraksi dan perdarahan berkurang, teruskan melakukan KBI secara 2 menit, kemudian perlahan-lahan keluarkan tangan dari dalam vagina. Pantau kondisi ibu selama kala 4. Jika uterus berkontraksi tapi perdarahan terus berlangsung, periksa perineum, vagina, serviks, apakah ada laserasi di bagian tersebut. Segera lakukan penjahitan jika ditemukan laserasi. Jika kontraksi uterus tidak terjadi dalam waktu 5 menit, lanjutkan langkah berikutnya. Operasi bimanual eksternal. Ajarkan keluarga untuk melakukan kompresi bimanual eksternal atau KBS sementara. Penolong melakukan dengan langkah-langkah penata laksanaan berikut ini. Mencuci tangan pada larutan klorin, menggunakan sarung tangan steril, berikan engometrin 0,2, pasang infus RL dengan 20 unit oksitosin, pasang infus RL dengan diguyur. Tekan dinding perut bawah untuk menaikkan venus uterus agar telapak tangan kiri dapat mencakup dinding belakang uterus. Pindahkan posisi tangan kanan sehingga telapak tangan kanan dapat menekan korpus uteri bagian depan. Tekan korpus uteri dengan jalan mendekatkan telapak tangan kiri dan kanan dan perhatikan perdarahan yang terjadi. Bila perdarahan berhenti, pertahankan posisi tersebut hingga uterus dapat berkontraksi dengan baik, serta lanjutkan ke langkah berikutnya. Dekontaminasi dan pencegahan infeksi pasca tindakan. Perawatan lanjutan. Perhatikan tanda vital, perdarahan, dan kontraksi uterus tiap 10 menit dalam 2 jam pertama. Tuliskan hasil tindakan dan instruksi perawatan lanjutan. Jelaskan dan serahkan pemantauan dan status pada petugas. Berikan kepada pasien dan ibu tentang tindakan dan hasil serta perawatan lanjutan yang masih diperlukan. Dekontaminasi dokumentasi tindakan yang dilakukan. Namun apabila secara KBE perdarahan belum berhenti, lakukan informed consent untuk perujukan, dan selama perujukan lanjutkan ke langkah berikutnya. Kompresi aorta abdominalis. Raba pulsasi arteri femoralis pada lipatan paha. Kepalkan
bagian punggung. Jari telunjuk hingga kelingking pada umbilikus ke arah kolema vertebralis dengan arah tegak lurus. Dengan tangan lain raba pulsasi arteri femoralis untuk mengetahui cukup tindakan kompresi. Jika pulsasi tidak masih teraba, artinya tindakan kompresi masih belum cukup. Jika kepalan tangan aorta abdominalis, maka pulsasi arteri femoralis akan berkurang atau berhenti. Jika perdarahan pervaginam berhenti, pertahankan posisi tersebut dan pijakan uterus dengan bantuan asisten hingga uterus berkontraksi baik. Jika perdarahan masih berlanjut, lakukan ligase arteri uterin dan uterovarika. Jika perdarahan masih terus banyak, lakukan hysterektomi